Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid. Karena kalau kita lihat fenomena yang ada ketika kita mengalami musibah, bencana yang ada, wabah ini banyak sekali masjid yang sepi. Kita harus lihat, kita kembali kepada asal, kepada pokok, bahwasanya sholat berjamaah itu yang perintahkan sholat berjamaah Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Rasulullah SAW. Yang ketiga para sahabat, dan kemudian dilaksanakan oleh semua para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya para imam berpendapat tentang sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kita perhatikan di sini, ya. Pemerintah dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, telah menjelaskan ada daerah yang terkena wabah ini, daerah merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ada himbauan untuk tidak mengadakan sholat berjamaah karena dikhawatirkan penularan. Dan juga ahli kesehatan menjelaskan demikian. Ini untuk daerah yang merah. Tapi untuk daerah yang hijau, saya akan berbicara ini tentang daerah yang hijau. Di Indonesia ini, di daerah hijau banyak yang hijau. Di Indonesia ini. Dan pemerintah mengumumkan juga, umpamanya terjadi di daerah, umpamanya di satu kabupaten ada satu kecamatan yang terkena wabah, daerah merah. Bukan berarti kecamatan yang lain juga ikut kena, tidak. Umpamanya di satu kecamatan, satu desa itu kena, bukan berarti desa lain kena. Itu seperti itu yang dijelaskan oleh pemerintah. Daerah hijau itu banyak. Daerah hijau itu banyak. Ribuan perumahan yang tidak kena wabah ini. Ribuan perumahan. Nah, ketika ini sudah jelas bahwa itu daerah hijau, berarti daerah aman, maka tetap sebagai seorang muslim wajib untuk sholat berjamaah. Nah, ini salah memahami tentang himbauan pemerintah atau himbauan MUI atau yang lainnya dari Departemen Kesehatan dan lainnya. Ini kita harus perhatikan bahwa sholat ini perintah Allah, sholat perintah Rasulullah SAW. Dan kita kondisinya aman. Daerah perumahan ini banyak, ribuan perumahan. Nah, ini terjadi sekarang ini, banyak orang yang gak sholat. Padahal itu aman. Daerah perumahan gak ada orang lain. Perumahan itu digembok, gak boleh orang lain masuk, aman. Ada cuma beberapa orang yang sholat berjamaah dikumandangkan azan, tapi yang lain gak sholat. Nah, yang lain yang gak sholat mengatakan, ini kan kita harus taat pada ulul amri. Ini ikut himbauan pemerintah. Ini gak benar. Seperti ini. Ini alasan dicari-cari. Ini masalah berat loh, masalah hukum ini berat. Bukan masalah kecil. Masalah kaitan dengan iman, kaitan dengan kemunafikan, kaitan dengan hukuman Allah dan yang lainnya. Dengan tidak sholat. Kalau antum lihat, gak pernah ada yang seperti ini terjadi dari zaman dahulu. Hatta dalam wabah. Antum lihat dalam wabah ketika terjadi di Syam. Abu Ubaidah ibn Jarrah terkena ta'un. Sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat. Ini daerah kena wabah. Disuruh Mu'adz bin Jabal untuk mengimami sholat. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, yang termasuk
sahabat yang dijamin masuk surga. Begitu juga Mu'adz bin Jabal, sholat bersama para sahabat yang lainnya dan tabi'in yang lainnya, sholat menjadi imam berjamaah. Kemudian setelah itu memberikan wasiat Mu'adz, ya ayuhan nas, tubu ilallahi min dzunubikum, tubu taubatan nasuha. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Taubat dengan taubat nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Suruh taubat. Ini disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim di juz yang ketiga di bab Ma'rifatus Sahabah. Dan juga dalam sejarah disebutkan, kemudian kitab-kitab tarikh yang seperti ini. Ini kondisi wabah. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, beliau juga menjelaskan ketika terjadi wabah itu banyak yang meninggal. Wabah ta'un lebih besar daripada corona. Cepat sekali penularannya, dengan angin itu cepat sekali penularannya. Dan orang langsung merah, keluar nanah, jantung berdebar, meninggal. Dan itu bukan satu, puluhan ribu yang mati. Puluhan ribu. Tapi Al-Hafidz menjelaskan bahwa ketika terjadi di satu tempat itu wabah, orang kemudian berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka buang khamar, mereka tinggalkan musik, mereka berundung. Artinya masjid tempat untuk berlindung, bertaubat. Dan terjadi pada zaman yang lain juga demikian. Kan itu terjadinya wabah nggak setiap tahun. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun sekali, kadang 100 tahun baru terjadi wabah itu. Itu diceritakan oleh Al-Hafidz. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah. Ini kita bicara bukan daerah tempat wabah ini. Saya bicara daerah hijau. Jadi harus jelas ini bahwa himbauan pemerintah itu untuk tidak sholat berkaitan dengan daerah merah. Kalau untuk hijau wajib kita sholat. Kembali kepada hukum asal bahwa sholat itu wajib. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dengan dasar ayat ini istadalla aktsarul ulama bihadhil ayat ala wujubi salatil jamaah. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Wajib. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 102 berkaitan dengan perang. Perang ini, ketika perang, Allah sebut dalam surah An-Nisa 102, kita lihat. Itu disebutkan disuruh untuk berjamaah. Ini Nabi menghadapi musuh, Nabi SAW menghadapi musuh. Nabi SAW berjamaah. Yang tentunya berbeda tentang kaifiat sholatnya. Nabi jadi imam, sebagian sahabat ikut, kemudian setelah itu mundur, misalnya masing-masing datang lagi yang baru. Artinya tetap dikerjakan dengan sholat berjamaah dalam perang. Dalam perang. Jadi masalah sholat berjamaah ini hukumnya wajib dalam Islam. Wajib. Makanya Nabi SAW memerintahkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Karena sebagian kaum muslimin tidak tahu tentang wajibnya sholat berjamaah. Tidak tahu. Gitu. Sebagian lagi tahu, sebagian besar kaum muslimin nggak tahu. Dan juga mereka nggak tahu dalil. Saya ambil contoh ya. Kita dulu dengan orang-orang tua dulu, orang tua ini. Itu mereka yang menganjurkan sholat berjamaah. Tapi orang tua nggak tahu dalil bagaimana sih keutamaan sholat berjamaah. Nggak pernah dijelaskan kepada anak-anaknya. Nggak pernah. Dan saya ngalami seperti itu. Dan mungkin antum juga ngalami. Orang-orang tua dulu itu tetap ngajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kadang-kadang anaknya dipecut, dipukul untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi nggak pernah dijelaskan. Bagaimana hukum sholat berjamaah nggak pernah dijelaskan. Sama seperti sekarang. Banyak kaum muslimin dianjurkan sholat berjamaah ke masjid, tapi nggak tahu apa hukumnya, apa resikonya, apa akibatnya kalau nggak melaksanakan sholat berjamaah. Tidak diberikan penjelasan itu. Nah, ketika kondisi seperti ini, ya udah orang pada nggak sholat lagi. Untuk membina orang sholat berjamaah di masjid bukan sehari 2 hari. Mengajak orang ke masjid sampai mereka ke masjid bukan sehari 2 hari. Bukan sepekan 2, bukan tahunan. Dan itu saya alami. Ngajak orang untuk sholat di masjid itu sampai 2 tahun, 3 tahun baru mereka mau ke masjid. Begitu ada kejadian ini, ada fatwa-fatwa yang beredar, sebaiknya sholat di rumah. Oh, udah nggak ke masjid. Ini kan berat. Nanti mulai lagi berat lagi membinanya.
Ini bukan masalah kecil. Kita kembalikan mesti kepada hukum asal. Allah yang merintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW. Adanya azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah untuk sholat berjamaah di masjid. Dan Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 18 bahwa yang meramaikan masjid Allah orang yang beriman. Yang beriman, Allah kaitkan dengan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bukan masalah kecil ini. Ini Allah menyaksikan dengan iman bagi siapa? Bagi orang yang meramaikan masjid untuk sholat berjamaah. Masjid didirikan dan dibangun untuk sholat berjamaah, bukan untuk yang lain. Yang pokok itu, baru nanti ada tambahan untuk menuntut ilmu dan segala macam, tapi yang pokok untuk sholat berjamaah. Maka Nabi SAW bersabda, dan keutamaan sholat berjamaah banyak keutamaannya, puluhan. Saya kalau bacakan semuanya panjang ini keutamaan sholat berjamaah. Beda. Sekarang antum umpamanya sholat di rumah, kan keutamaan sholat berjamaah kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. 27. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang saya ambil contoh, kalau ada perusahaan ini ya memberikan gaji, kerjaannya sama. Satu perusahaan 1 juta, satu perusahaan 27 juta. Pilih yang mana? Pakai akal yang waras. 1 juta apa 27 juta? Orang milih gaji yang 27 juta kalau akalnya waras. Milih yang 27 juta. Mesti milih yang 27 juta. Sekarang sholat berjamaah di samping sholat sendiri juga belum tentu antum khusyuk, belum juga tumakninah, belum tentu juga benar. Beda dengan berjamaah. Antum lihat berjamaah ketika kita wudu dengan sempurna, kita jalan, setiap langkah menghapuskan dosa. Setiap langkah mengangkat derajat. Kita masuk masjid, malaikat mendoakan. Kita nunggu sholat, malaikat mendoakan. Allah maghfir lahu, Allah marhamu. Ya Allah ampunlah dia. Oh, sayangilah dia, rahmati. Apa antum gak mau doanya malaikat didoakan? Ketemu dengan teman, saudara kita salaman, menggugurkan dosa kita. Kata Nabi SAW. Keutamaan sabda, banyak sekali keutamaannya. Itu soal keutamaan puluhan. Saya gak perlu sebutkan tentang keutamaan, banyak sekali keutamaannya. Bahkan akan diberikan cahaya oleh Allah orang yang berjalan untuk sholat berjamaah. Dan ditulis itu puluhan. Saya tidak berbicara soal keutamaan, saya bicara soal tentang hukum sholat berjamaah, ini hukumnya wajib. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, sampai Nabi akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin liyukhtaba thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu aduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya." Kata Nabi SAW, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku menyuruh azan untuk sholat. Kemudian aku akan suruh seorang laki-laki mengimami orang-orang sholat. Setelah itu aku akan datang kepada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan aku akan bakar rumah-rumah mereka. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang dari mereka tahu bahwa dia akan memperoleh daging yang gemuk, 2 kaki hewan yang berkuku belah, yang gemuk, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi akan mengancam, Nabi akan membakar. Kalau orang mengatakan, kan Nabi nggak membakar, nggak ada riwayat membakar rumah. Betul, Nabi nggak bakar, Nabi ancam. Tapi ancaman untuk menunjukkan dia orang itu, laki-laki ini meninggalkan sesuatu yang wajib, berdosa besar. Kenapa Nabi nggak bakar? Karena di suatu yang tidak wajib sholat, perempuan nggak wajib sholat, anak-anak nggak wajib sholat berjamaah. Kalau Nabi bakar, berarti semua kena dong. Tapi ancaman. Dan ketika ada orang yang tidak mengerjakan sholat, dia ada azan dipanggil ini, ada di rumah dia, dengar azan, tapi nggak sholat dia.
Kalau keluar rumah bisa dia, ke pasar bisa, ke mall bisa, kerja bisa, kok ke masjid nggak bisa? Hayya 'ala shalah, panggilan Allah yang memerintahkan ini. Nabi yang memerintahkan untuk sholat. Dia nggak datang. Kata Nabi SAW, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa mendengar panggilan azan dan dia tidak datang, maka tidak ada sholat kecuali karena uzur. Barang siapa mendengar panggilan azan dia nggak datang, nggak ada sholat bagi dia kecuali uzur. Uzur syar'i seperti apa? Uzur syar'i seperti hujan lebat. Uzur syar'i seperti dia sakit, nggak mampu dia untuk datang. Tapi antum ingat ya, bahwa Nabi SAW dalam keadaan sakit tetap Nabi datang. Di zaman sahabat ada orang yang dipapah untuk sholat tetap datang ke masjid. Ini uzur. Saya contohkan lagi. Ada orang buta di zaman Nabi SAW. Buta, rumahnya jauh. Kemudian banyak pohon, buta, nggak ada penuntun. Ada binatang buas. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah saya ada uzur untuk tidak sholat berjamaah? Awal Nabi katakan, iya ada uzur. Nggak lama Nabi panggil lagi. Hal sami'tan nida, engkau dengar panggilan azan? Dengar Rasulullah. Kalau kamu dengar, fa'ajib, kamu datangi. Ini orang buta. Nabi suruh untuk sholat. Nggak ada uzur bagi dia. Apalagi orang melek. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kalau orang buta aja suruh datang ke masjid, apalagi yang melek. Lah antum ini melek. Apa antum buta hati antum? Datang ke masjid, azan dipanggil untuk ke masjid, antum sholat berjamaah. Ini syiar agama Islam yang besar, syiar agama Islam yang besar. Sedang Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka dia orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj. Azan, sholat berjamaah syiar agama Islam besar. Puasa syiar agama Islam yang besar. Haji syiar agama Islam yang besar. Ini syiar agama Islam yang besar. Dan anda perhatikan bahwa ini syiar agama. Nggak bisa orang beralasan kan ada kita harus taat kepada pemerintah. Ini saya bicara tentang daerah hijau. Ribuan perumahan daerah hijau, ribuan perumahan. Dan itu MUI juga mengatakan kami tidak pernah melarang orang untuk sholat berjamaah. Kami nggak melarang untuk sholat Jumat. Kembali kepada hukum asal wajib. Sekarang kalau kita mau kembali kepada hukum asal Quran dan Sunnah. Quran menyuruh kita sholat berjamaah. Sunnah Nabi, hadis Nabi menyuruh kita sholat berjamaah. Dan Nabi mencontohkan sampai akhir hayatnya Nabi SAW sholat berjamaah. Bisa beberapa hari menjelang meninggal dunia Nabi sakit. Wajib ini. Dan sepakat para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah. Ini nas, ya, dalil ini. Bukan kaidah, dalil ini. Sekarang umpamanya ulil amri melarang kita tidak boleh sholat berjamaah. Ini daerah aman, daerah hijau. Ulil amri melarang kita. Boleh nggak kita taat? Boleh nggak kita taat? Tidak boleh taat. Umpamanya ulil amri melarang kita cukur jenggot, wajib nggak kita taat? Nggak boleh taat. Ulil amri melarang umpamanya perempuan nggak boleh pakai jilbab. Apa kita taat? Tidak boleh kita taat. Kaidahnya apa? Dalilnya apa? Dalil dulu, bukan kaidah, dalil. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Itu dalil, enggak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat. Siapa aja dia. Antum lihat pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di zaman Ma'mun, kemudian dilanjutkan lagi oleh Mu'tasim, oleh Wathiq, bahwa mereka mempunyai pendapat Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran makhluk. Semua ulama harus ikut pendapat ini. Imam tidak boleh taat. Debat Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duad. Debat depan raja, depan penguasa, depan khalifah. Debat. Tetap Imam Ahmad sampai di penjara berapa bulan Imam Ahmad. Tetap nggak boleh taat kepada ulil amri. Karena pemerintah menyuruh apa? Sesuatu yang mungkar, sesuatu yang bid'ah, untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Minhu bada wal yaud. Gak boleh taat kepada ulama dalam berbuat dosa dan maksiat. Gak boleh taat. Bahkan dalam athar para sahabat dan tabi'in disebutkan. Mereka mengatakan kalau seandainya ibu kamu melarang kamu untuk sholat berjamaah. Ibu melarang. Sekarang saya mau tanya kepada antum semuanya. Wajib nggak taat kepada ibu? Wajib taat.
orang tua. Sekarang dia melarang anaknya sholat ke masjid. Wajib taat atau tidak? Tidak boleh taat. Kata imam ini, apabila ibumu melarang kamu untuk sholat berjamaah, nggak boleh kamu taat. Kamu datangi sholat berjamaah. Wajib. Karena apa? Yang kita dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya kita dahulukan. Ini makhluk, ibu, bapak wajib kita taati. Tapi dalam apa? Dalam hal yang ma'ruf, yang maksiat nggak boleh. Kalau pemerintah melarang atau ulama melarang nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh kita taat. Ini kita bicara daerah yang aman. Gitu. Kecuali tempat itu banyak orang mati karena corona di tempat itu, daerah merah, nggak boleh. Kan nggak boleh kita membinasakan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, nggak boleh kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Jadi ketika saya bicara soal seperti ini bicara soal agama. Soal agama, masalah besar. Saya harus berbicara sebagai seorang dai, harus berbicara tentang masalah ini. Jangan kemudian kita katakan dalam masalah ini kita harus taat pada ulul amri, kita ikut himbauan. Antum nih sudah jelas, antum nih malas, nggak mau sholat di masjid. Memang asalnya juga malas. Gitu. Tapi kan beralasan dengan perkataan ulul amri, ulama. Kalau kita mau teliti lagi dari perbuatan mereka, banyak yang mereka langgar. Dari perintah ulul amri banyak. Saya nggak perlu sebut satu persatu. Tapi kalau giliran sholat kok ulul amri. Dan sekarang saya ajak berpikir lagi. Ini bagi yang waras ini. Pakai akal yang waras. Sekarang kenapa yang jadi sasaran itu masjid? Kenapa? Seolah-olah tempat wabah itu corona penularannya di masjid. Apa antum gak berdosa di depan Allah pada hari kiamat? Menjauhkan orang dari masjid. Menjauhkan orang dari ibadah kepada Allah. Yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Dan diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kok masjid tempat penularan? Kok gak di pasar? Pasar tradisional masih banyak orang tiap hari ke pasar. Mall, tempat kerja dan yang lain masih banyak orang kerja. Orang yang tugas, yang tiap hari dia interaksi dengan teman-temannya. Kok nggak dikatakan bahwa jangan dekat, jangan rapat, jangan segala macam? Kok masjid? Sehingga banyak orang-orang yang tadinya ke masjid nggak ke masjid. Nggak ada sakit, nggak ada hujan, nggak ada uzur bagi dia. Dosa besar. Makanya disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Antum perhatikan, hati-hati. Karena ini mengajak orang untuk tidak sholat berjamaah di masjid bukan masalah kecil, masalah besar. Fatwa antum akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Fatwa antum akan ditanya oleh Allah. Ini kita setiap negara berbeda ya. Setiap negara berbeda. Punya kebijaksanaan masing-masing negara itu. Ini hanya imbauan. Nggak ada. MUI mengatakan kita nggak pernah melarang orang sholat di masjid berjamaah. Kembali kepada hukum asal wajibnya. Orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid bukan masalah kecil, masalah kemunafikan, nifak. Saya bacakan hadisnya. Penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu an, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i shalawat haitsu yunada bihin fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat yang 5 waktu. Dimanapun diseru, ada dikumandangkan adzan di mana, datang dia ke masjid itu. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini salat di rumahnya, yaitu dia tidak salat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi sekalian sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang yang munafik, kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Athar ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah bab salatul jamaah min sunanil huda, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i. Antum perhatikan di sini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia dijamin dengan surga.
Beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wa may yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu. Dan saya tidak melihat pada zaman kami, zaman para sahabat radhiyallahu ajma'in, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi orang yang meninggalkan salat berjamaah dikatakan oleh sahabat munafik. Bukan saya yang mengatakan, bukan ulama, sahabat yang mengatakan. Orang meninggalkan salat berjamaah yang dia dengar azan di daerah aman, nggak ada ketakutan, nggak ada uzur, dia nggak salat berjamaah, maka dia munafik. Jadi ini bukan masalah kecil, ikhwan fillah, azakumullah. Coba kita sadari bahwa ini kewajiban, ini syiar agama Islam yang besar. Kenapa kita harus takut? Alasan pemerintah sudah saya jawab tadi. Sekarang alasan takut, kenapa takut? Kalau antum tanya kepada dokter-dokter atau yang ahli, sebab kematian itu dengan corona paling 1%. Tapi sebab yang lain orang mati 99%. Kemungkinan orang mati, karena banyak orang yang sembuh. Yang kena wabah ini sembuh banyak, ribuan yang sembuh. Tapi orang mati itu paling 1 sebab corona. Tapi 99 sebab yang lain. Kita sholat di rumah, ini antum merasakan deh. Kenapa antum tidak sholat masjid? Antum takut mati. Masa orang beriman takut mati? Kalau mati merupakan satu kepastian. Satu kepastian. Di mana aja kita pasti mati. Hatta kita di istana yang besar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Jadi mati itu akan menjumpai kalian meskipun kalian berada di istana-istana yang besar. Dan Allah juga menegur dalam surah Al-Jumu'ah orang-orang yang lari dari kematian. Kematian pasti. Tapi kenapa harus takut? Kita orang beriman. Sekarang antum mati di pasar, di rumah, di jalan, dengan di masjid. Ya lebih bagus di masjid meninggal. Tentu kita nggak mengharapkan kita mati di masjid. Kalau memang udah ajal, nggak bisa ada yang tolak. Gitu. Tapi antum harus meyakini bahwa ini soal berjamaah kewajiban. Soal tawakal, kita akan banyak baca doa-doa perlindungan, zikir perlindungan. Soal kematian kita serahkan pada Allah. Orang nggak akan mati kecuali kalau ajalnya sudah tiba, dan nggak akan menimpa kita bahaya kecuali apa yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Apa yang Allah sudah tetapkan, baru kita akan kena. Kalau nggak kena. Jadi harus kita yakini kepada seorang beriman, yakini. Ini penting dalam kita beragama, ini penting untuk kita pahami tentang masalah ini. Jadi antum perhatikan, kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Tapi laksanakan dulu kewajiban sholat ini. Fadilahnya besar, kita nggak terhalang, ini mahrum kita. Antum sholat di rumah, antum melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah. Kemudian antum nggak ada uzur sholat di rumah. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud munafik. Kemudian juga antum nggak dapat pahala berjalan ke masjid, nggak dapat cahaya, nggak dapat doa malaikat. Antum bisa rasakan deh, sholat di rumah itu nggak mendapat ketenangan. Sekarang kita lihat ketika orang menganjurkan sholat di rumah, antum lihat ini yang orang Muslim yang nggak bisa baca Quran, 1 orang, 1000 orang, 100.000 atau jutaan. Gimana dia jadi imam berjamaah di rumah? Bagaimana jadi imam dia? Nggak bisa baca. Dan saya tahu banyak orang nggak bisa baca Quran. Gimana mau imami istrinya? Dia nggak bisa baca Quran. Suruh sholat tarawih di rumah. Betul, sholat tarawih boleh di rumah, nggak apa-apa. Baca Quran, lihat baca Quran. Baca Quran nggak bisa, gimana mau jadi imam? Antum perhatikan begini. Yang terbaik kita tetap menganjurkan orang sholat berjamaah di masjid. Bukan kita menganjurkan orang untuk ke tempat kebinasaan, bukan, di masjid. Tempat yang suci, sebaik-baik tempat di muka bumi, masjid. Jalankan sholat berjamaah ini untuk kebaikan kita, kemaslahan kita. Dan mungkin dengan kita terus berjamaah dan kaum muslimin berdoa dalam sholatnya, di antara adzan qomat berdoa, Allah akan angkat wabah ini. Allah akan angkat wabah ini. Itu harus ingat itu. Bahwa kita akan banyaknya orang ibadah kepada Allah, itu akan mengurangi wabah. Karena di zaman dulu begitu, ada wabah orang ke masjid. Ada wabah orang ke masjid, berbondong-bondong ke masjid. Bertaubat kepada Allah, minta ampun, berdoa kepada Allah, Allah akan angkat wabah ini. Tapi di rumah, ketika antum sholat di rumah, antum bisa yakin gak dia sholat pada waktunya? Dan benar atau tidak sholatnya? Belum tentu sholat pada waktunya, karena di rumah kan, gak ada yang lihat. Mungkin zuhur dikerjakan pada waktu asar, mungkin asar menjelang maghrib dikerjakannya. Mungkin sholatnya dengan cepat, beda kalau berjamaah. Ini syiar Islam yang besar.
Maka kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat dan para dai, para ustadz. Ini saya sampaikan bahwa ini kebenaran dalil dari Quran Sunnah. Jangan dilawan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah. Ini dalil yang memerintahkan Allah dalam Al-Quran, yang memerintahkan Nabi SAW. Dan Nabi akan bakar rumah orang-orang yang sholat berjamaah. Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin liyukhtaba thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu aduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya." Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku menyuruh azan untuk sholat. Kemudian aku akan suruh seorang laki-laki mengimami orang-orang sholat. Setelah itu aku akan datang kepada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan aku akan bakar rumah-rumah mereka." Sekarang udah berapa bulan nih ditinggalkan? Dari mulai akhir Maret sampai sekarang ditinggalkan sholat berjamaah. Padahal ini daerah hijau, perumahan ribuan perumahan daerah hijau. Ketika kita berbicara ini didengar oleh seluruh orang di Indonesia ini. Yang banyak daerah yang tidak terkena COVID ini, paling berapa desa aja. Tapi kemudian dengan fatwa sholat di rumah, mereka akan jadikan dalil itu untuk sholat di rumah. Dan ini berbahaya untuk kita. Kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang masalah ini. Yang saya bawakan dalil dari Quran dan Sunnah, penjelasan para ulama. Kamu lihat lagi tentang wabah, untuk bisa lihat bagaimana dulu para ulama menghadapi wabah ini. Nggak ada masjid yang ditutup. Ketika terjadi riwayat-riwayat atau sejarah menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Amin Nubala di juz yang ke-18, bahwa masjid ditutup. Antum lihat dong kisahnya di situ. Orang semua kelaparan, wabah lapar mereka. Kalau udah lapar, jangankan untuk melangkah, jangan untuk melangkah, bangunnya nggak bisa, lapar jatuh mereka. Bagaimana akan melangkah? Bagaimana akan ke masjid? Masjid sepi ya karena kondisi orang kelaparan. Beda dengan orang yang dapat makanan dengan orang lapar. Jadi antum lihat baca sejarah itu bukan untuk membenarkan bahwa itu menunjukkan bahwa boleh orang tidak sholat berjamaah. Antum lihat kondisinya dong. Nggak ada masjid dari zaman Nabi SAW ditutup, tidak ada masjid tutup. Kalau disebutkan bahwa Masjidil Haram ditutup, itu pintu Ka'bah yang ditutup. Nabi tetap sholat kok di antara dua rukun Yamani. Hadisnya sahih di Sahih Bukhari itu. Itu perhatikan, nggak ada masjid sepanjang sejarah ditutup. Gitu. Ini saya berbicara di daerah hijau. Ini bicara, jadi harus perhatikan ini. Dan kita gunakan iman kita, ilmu kita, akal kita yang waras, dan hati kita yang lapang untuk menerima. Kalau mau kita ada perbedaan, ya wajar perbedaan. Tapi ingat ini dalil. Harus kita ikuti dalil Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib ikuti. Dan ini manfaatnya besar, dengan sholat berjamaah ini besar manfaatnya, syiar agama Islam yang besar. Yang kalau kita tegakkan, karena apa? Bahwa ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar agama Allah, itu termasuk yang bertakwa kepada Allah Taala. Ini harus kita hidupkan lagi. Ajak orang untuk ke masjid, doa kepada Allah agar dihilangkan dan dijauhkan malapetaka ini, wabah ini. Insya Allah wabah ini akan hilang. Sebentar lagi akan hilang. Dengan doanya kaum muslimin, dengan pertolongan Allah SWT akan hilang wabah ini. Sebentar lagi, nggak lama akan hilang wabah ini. Tapi ajak orang ke masjid. Ajak, berikan kabar gembira. Jangan ditakut-takuti dengan kematian, jangan. Haram hukumnya menakut-nakuti orang dengan kematian. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Daud, la yahillu li muslimin ay yura'u ya musliman. Enggak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim lain, enggak boleh. Takuti. Sekarang yang lancangnya orang ke masjid aman, enggak ada apa-apa, tenang. Yang di rumah kirim SMS, WA, nanti antum kena penyakit ini penyakit. Kok jadi begini? Berarti yang di rumah bukan tambah benar, tambah sakit jiwanya. Itu perhatikan ini. Dengan tidak sholat di masjid bukan tambah benar, tambah sakit jiwanya. Ini kenyataan, saya bicara kenyataan di masyarakat, saya bergaul dengan masyarakat. Menakut-nakuti kaum muslimin yang sholat berjamaah. Orang-orang yang gak sholat ini, yang gak ke masjid ini. Ini bala. Ini.
Ini musibah agama lebih berat daripada musibah corona ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan disampaikan semua ini dengan dalil karena Allah. Kalau kita ada berbeda, itu wajar ada perbedaan. Hatta para ulama terdahulu juga ada perbedaan. Tapi ini dalil, kita wajib tunduk pada dalil. Kita wajib taat pada Allah dan Rasulnya lebih daripada semuanya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.